masnu'at wa faratal mawjudat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibil ayatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayatil bayyinat asyafi'i liman yusalla yaumal hasarat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat amma ba'du. Para jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam yang penuh ceria ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan yang prima, juga rezeki yang tiada pernah terputus, dan ada lagi dari segala nikmat yang disebut tadi adalah nikmat Islam dan nikmat iman yang tiada tara bandingannya. Mudah-mudahan di malam ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dada kita keimanan dan keislaman, akidah kita selalu langgeng ada di badan kita. Para jamaah hadirin rahimakumullah, untuk pada malam hari ini di samping kita biasa yaitu berjamaah nariyah bersama-sama di tempat ini, ada tambahan yaitu kebetulan pada malam hari ini Abah sendiri punya hajat ya. Mohon doanya kepada semuanya, yaitu malam ini kita mengadakan kenduri 4 bulanan anak Abah ya, Neng Sulha itu yang kemarin dihajatin itu. Dan yang kedua, mohon doa restunya kepada bapak-bapak, yaitu Bapak Endang Sukmawijaya beserta istri tadi barusan kesini ya, ibunya, istrinya. Mohon doa atas keberangkatan besok beliau ya ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu mungkin berangkatnya sebelum zuhur besok. Dan juga ada tetangga dan saudara kita ingin didoakan, yaitu putranya yang bernama ingin didoakan, yaitu doa Fatihah dan tahlilnya, yaitu almarhum Muhammad Ridwan bin Haji Erwin. Mudah-mudahan beliau di dalam kuburnya diterangkan oleh Allah, diluaskan dan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan juga diterima iman Islamnya. Itulah sekilas sambutan yang akan dijelaskan oleh Abah. Sebelum itu, mari kita sekabur sirih taklim terlebih dahulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang mungkin masih di perjalanan belum nyampe ke tempat ini. Kita melanjutkan obrolan atau
taklim kita yang kemarin kita sudah mengutarakan, yaitu tentang qashar, di mana sholat kita bisa diringkas apabila sedang kita menempuh perjalanan yang disebut bahasa musafir, yang jaraknya yang kemarin sudah diutarakan ya, dengan mempunyai syarat 5. Urusan lupa atau enggak ingat itu lain ya, yang jelas kita udah dikaji, itu aja ya. Kita lanjut kepada sekarang yang ada gandengannya dengan qashar, yaitu jamak. Wa yajuzu lil musafiri, dibolehkan atau boleh bagi orang yang sedang tumandang atau sedang perjalanan yang jauh, hampir safaron tawilan, yaitu yang panjang yang jauh gitu ya, yang kalau kita jalan kaki kurang lebih 2 hari 2 malam. Mubahan sifatnya diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan itu bagi orang yang sedang menempuh perjalanan? Ayat jemaah baina sholatai zuhri wal asri, dia menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan antara 2 sholat, yaitu 2 waktu sholat antara zuhur dengan asar. Takdiman wa takhiron, boleh dahulu, boleh terakhir. Artinya bisa kita mengumpulkan waktu di waktu yang pertama, itu namanya takdim, atau bisa kita menyatukan waktu yang kedua, itu namanya takhir. Jadi yang disebut takdim, yang satu belum waktu ada, itu waktu yang kedua, waktu asar. Kita melaksanakannya di waktu zuhur, itu yang disebut nanti jamak takdim. Nah, kalau kita mengambil yang kedua, pelaksanaannya di waktu asar, waktu zuhur kita lewat, itu namanya jamak takhir. Kalau kedua-duanya dilewat, jamak itu apa, zuhur sama asar dilewat, itu namanya jamak tak karuan. Itu ya. Itu madhabna Imam Samudra. Tinggal keserang doang ya. Ayat kuburan anak Imam Samudra gitu. Wahwa makna kaulihi, kita sebut dengan makna daripada ucapan pengarang ini kitab, bi waqti ayyihi masyaka, waktunya terserah dari antara yang 2, waktu mana saja semau kita. Kita maunya takdim, berarti asar dibawa ke zuhur. Mau takhir berarti duhur dibawa ke asar. Cuman kalau takhir bedanya dengan takdim, di mana kita datang waktu yang pertama, kita harus berniat, artinya akan menggeser ini pelaksanaan sholatnya itu kepada waktu yang kedua, waktu asar. Harus ada niat di dalam waktu zuhur. Walaupun nanti umpamanya di dalam perjalanan terus ada berubah niat, itu lain hal. Gitu ya. Yang jelas kalau kita mau takhir, jadi di mana waktu takhir itu udah nggak niat jama lagi, tinggal kita niat qosornya. Sebab niat jamanya udah tadi di waktu yang pertama.
Tapi kalau kita berjamaah takdim, niatnya itu memang disatukan itu dengan istilahnya waktu yang kita melaksanakan sholat yang pertama. Di dalam niat kita sudah tahu, ya. Niat itu kan ada 3, ada qasdu, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasdu yang bisa kita lakukan dengan bahasa usolli, itu qasdu, bahwa kita bermaksud sholat. Ta'arud, apa yang kita laksanakan sholat yang datang pada saat itu, yang baru, yang datang, yang ada, gitu ya. Umpamanya zuhur, itu namanya ta'arud. Jadi ta'yin, nyatakan sholat zuhur yang normalnya, normatifnya itu sempurnanya 4 rakaat. Nah, apabila kita dikosor berarti diringkas, itu jadi 2 rakaat, itu ta'yin harus nyatakan. Jadi usolli pada zuhri rakaataini, rakaataini ta'yin. Kosron, itu sebut kosronnya memang itu untuk diringkas, sebab asal usulnya dohor itu 4 rakaat, sekarang kita bikin 2, berarti kita harus kosron, menyebut itu ringkas, itu ta'yin. Nah, sekaligus kita menggabungkan waktu, yaitu membawa asal, ya. Jadi kosron majmu'an ilal asri atau ilaihil asru, terserah, bahwa ini dikumpulkan waktu istilahnya zuhur itu disatukan dengan waktu asar, itu waktu jamaah takdim. Qasdu ta'arud ta'yinnya dinyatakan seperti itu. Nanti di sholat yang kedua, karena niat jamaknya udah di waktu zuhur tadi, di waktu sholat zuhur. Nah, di waktu sholat asar kita tinggal jemput kosronnya. Usolli pada asir rakaataini kosron. Udah. Jadi gitu ya. Begitupun maghrib dengan isya. Nah, kalau istilahnya kita tadi itu jamaah takdim. Kalau jamaah takhir tinggal kita usolli pada zuhri rakaataini kosron, usolli pada asir rakaataini kosron. Jamaahnya udah diniatin tadi di waktu zuhur. Paham kan nih? Bodoh amat ngaji dengengnya. Biasa nama ngaji dengeng, ngaji bring bar hobe. Ngaji ngabring bubar poho. Biasa. Ini sekarang kita namanya orang udah luluncatan, istilahnya sekarang orang udah banyak jalan-jalan karena apa? Istilahnya kendaraan atau istilah lalu lintas sekarang udah nggak ada jarak, kendaraan canggih-canggih. Kalau dulu mah kita istilahnya ke Serang aja udah berapa hari kan, sekarang sejam juga enggak bahasanya kan gitu. Tapi kalau itu ada jarak istilahnya di atas 80 kilo, tetap ada kesulitan di situ. Maka ada rukhsah, ada kemurahan, ada dispensasi dari Allah untuk kita melaksanakan meringkas rakaat dan mengumpulkan waktu. Tetap di luar kita, keluar dari istilahnya kampung halaman, itu yang jaraknya jauh, tetap seenak apapun kita punya kesulitan. Maka itulah ada rukhsah, maka itulah ada istilah dispensasi dari Allah gitu ya. Dan itu yang paling utama dibandingkan setiap waktu kita sholat dan terus rakaatnya juga sempurna, umpamanya yang 4 yang 4 gitu. Ini yang lebih utama ya. Nah, cikal bakalnya sepertinya waktu Nabi diperjalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Kan Nabi di setiap istilahnya pangkalan, di setiap stasiun itu berhenti. Ya. Nabi berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram. Begitu nyampe ke Yasrib yang sekarang Madinatul Munawwarah, di situ Nabi
berhenti ya. Dan di situ Nabi laksanakan sholat 2 rakaat. Itu mungkin cikal bakal qasar ya. Terus Nabi berangkat lagi. Nabi nyampe ke Madian, di mana waktu itu tempat Nabi Musa beristirahat setelah dikepung oleh istilahnya tentara-tentara Fir'aun. Nah, Nabi Musa kelelahan dan kehausan, kecapean. Nah, ada satu istilahnya di situ wahangan air. Nabi Musa beristirahat dan minum di situ dan istirahat selama dia menghilangkan lelah. Nah, Nabi juga diperintahkan tuh oleh Allah dengan melalui malaikat Jibril istirahat di situ. Terus Nabi juga sholat 2 rakaat. Dari situ Nabi melanjutkan lagi ke Gunung Sinai, ke Gunung Turis. Di situ juga Nabi 2 rakaat. Terus kemudian juga Nabi istilahnya nyampe ke Bethlehem, kalau asalnya memang Baitul Lahmi, di mana tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan. Nabi juga sholat 2 rakaat. Nah, begitu nyampe Nabi ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Muqaddas. Aqsa itu yang sangat jauh. Sebab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh. Jadi Aqsa itu di ujung bahasanya, yang disebut Baitul Muqaddas. Nah, disitulah Nabi dijadikan imam, diperintahkan oleh malaikat Jibril berjamaah dengan para nabi-nabi yang terdahulu dan para rasul-rasul yang terdahulu itu memenuhi masjid itu. Dan termasuk mungkin malaikat-malaikat yang ikut berjamaah. Nah, Nabi lah dijadikan imam, maka Nabi disebutnya Abdul Makhlukat, yang paling utama-utamanya makhluk. Sebab apa? Walaupun Nabi dijelmakan, ya, dihadirkan ke dunia ini yang terakhir, para rasul, para nabi, hakikatnya Nabi itu yang terdepan, yang terawal. Maka Allah punya janji, Nabi Muhammad yang membawa janji, yang menepati janji adalah Nabi Adam yang disebut manusia pertama secara penjelmaannya. Makanya itu selalu kita dibaca di dalam kita mendapat undangan panggilan Allah di dalam sholat, yaitu yang disebut azan. Ujungnya daripada doa azan itu innaka la tukhliful mi'ad, itu yang kita baca. Allah itu punya janji dan Allah tidak akan melayani janjinya, selalu menepatinya. Lain dengan kita mah kadang-kadang udah banyak istilahnya mengingkari janjinya. Itu yang disebut jamak, baik takdim maupun takhir. Maghrib dengan isya begitu pun sama. Kalau kita isya dibawa ke maghrib namanya takdim, kalau maghrib dibawa ke isya namanya takhir, itu jamaknya. Cuman bedanya kalau asar dengan zuhur itu bisa dikosor keduanya karena dia bangsa 4 semuanya. Tapi kalau maghrib itu bangsa 3 rakaat, maka tidak bisa dikosor. Tetap dia 3 rakaat, cuman hanya bisa dikosor itu isyanya saja, gitu ya. Maghribnya tidak, itu yang bisa dikosor. Tapi disatukan boleh. Nah, kalau umumnya kalau maghrib karena waktunya sempit, isya waktunya panjang. Kalau yang kedua ini umumnya orang itu menggabungkan kedua sholat itu biasanya takhir bukan takdim, gitu ya. Biasanya, gitu. Karena kalau maghrib suka terburu-buru gitu ya. Wasyurudu jami takdim salah satu, dan syarat daripada untuk jamak takdim itu salah satu ada 3. Lepas saja dari salah satu 3 ini kita belum jadi untuk menjamaknya. Al awalu ayam dabi juri qoblal asri. Yang pertama kita harus memulai mendahulukan sholat zuhur daripada sholat
asar. Wabil maghribi qoblal isya'i, juga sholat maghrib itu didahulukan sebelum kita sholat isya gitu ya. Wabil maghribi qoblal isya'i walau akasa karena bada bil asri qobla zuhri. Dibalik sama kita zamannya zaman takdim, kemudian kita sholat asar dulu baru sholat zuhur, atau kita sholat isya dulu baru sholat maghrib. Gimana kalau modelnya seperti itu gitu ya? Lam yasi, nggak sah. Jadi sia-sia, nggak sah sama sekali gitu ya. Yu'iduha ba'daha, tetap harus diulangi. Istilahnya kita habis sholat duhur itu sholat asar kembali. Sholat duhurnya menjadi, cuman sholat asarnya kagak jadi. Tetap sampai sholat duhur itu harus sholat asar gitu ya. Yu'iduha, paham gak nih? Hah? Ini kayaknya bengong nggak paham ini. Bengongnya gitu, bengong nggak paham gitu. Lah puyang jangannya. Bodoh amat lah. Ayat tadi gitu. Emang Haji mah nggak suruh bisa ini, nggak suruh pinter. Ya, yang disuruhnya gitu adalah hajinya, wajibnya gitu ya. Sebab istilahnya di situ juga tolak ini fardhatun ala kulli muslimin, cuman tolaknya doa. Gitu ya. Utlubul ilma minal madi, cuma utlubnya doa gitu ya. Pinter bodohnya mah kagak ditanyain. Aja ditanyain pinter bodohnya. Sebab istilahnya pinter ada manfaatnya, bodoh pun ada manfaatnya. Kalau orang pinter semua mau siapa ya? Dia mau ngajar sama siapa kalau pinter semua mah? Lah gua ngajarin lu, gua juga udah pinter kan gitu. Kalau bodoh semua, mau siapa yang ngajar lagi? Kan gitu lah. Itu makanya ya wajarlah gitu ya. Kedua-duanya harus ada gitu ya. In aroda jamaah, kalau memang kita bertujuan bermaksud untuk menjamak kedua waktu sholat. Kalau tidak ya tidak. Kalau mau kosong doang silakan. Datang dohor, kita nggak niat jamak, mau kosong doang silakan. Datang dohor 2 rakaat udah pergi lagi. Datang asar sholat lagi 2 rakaat udah. Datang maghrib 3 rakaat, datang isya istilahnya sholat lagi 2 rakaat. Kosor doang nggak jamak, nggak apa-apa. Atau jamak doang, nggak kosor. Cuman kan hambur tenaga ya. Bukan hambur waktu, hambur tenaga. Dohor 4 rakaat, terus asar 4 rakaat. Ya rakaatnya artinya nggak kosor gitu, tapi jamak disatukan waktunya. Yang waktu 2 dijadikan 1, itu cuma jamak doang, nggak kok. Boleh itu juga. Cuman utamanya ya kita laksanakan kosor ringkas rakaat dan juga kita menyatukan waktu, itu yang disebut jamak. Itu yang paling utama kalau di perjalanan. Saya yakin orang sekarang nggak kemana-mana juga udah jarah Wali Songo. Itu kalau jarah Wali Songo kira-kira jauh apa dekat? Hah? Kan sampai ujung Madura, iya. Bener nggak? Walaupun di Madura nggak ada istilahnya Wali Songonya. Wali Songo itu terakhir di Surabaya, gitu kan? Di Jawa Barat Cirebon 1, di Jawa Tengah 3, ya toh? Siapa-siapa di Jawa Tengah? Nah, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kali Jaga. Itu kan? Kalau sekarang di Jawa Barat juga banyak sunan, cuman bukan Sunan Kalijaga, Sunan Jaga Kali. Pada nongkrong aja ya, di pinggir kali ya. Iya. Itu mah Sunan Jaga Kali, bukan Sunan Kalijaga. Banyak itu emang enggak satu. Atuh di mana-mana gimana. Ulah daek dari tukang mancing nih, nggak akan maju-maju tukang mancing. Kalau maju kejebur dia. Atuh
Nah yang 5 di Jawa Timur coba Sunan apa? Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bon, Kudus lagi. Sama Sunan apa satu lagi? Sunan Giri. Jadi Demak tuh ya, Raden Patah itu bukan Wali Songo. Dia mah seorang raja yang pertama disebut kerajaan Islam itu Raden Patah yang dilanjutin oleh anaknya Trenggono. Ya. Nah kita ke Solo bikin berkah ke Baholil, Madura, nah, terus ke Sumenep, nah, terus ke istilahnya apa di Sampang itu apa namanya Batu Ampar itu ada 3 syekh ya, Syekh Samsudin, Syekh Romli, sama siapa lagi. Nah, terus di sono di Sumenep bekas kerajaan apa? Asta Tinggi. Nyebrang lagi ada Habib Ahmad. Di apa di Talango. Ya. Kalau mau sampai ke sono itu di Kaliangan. Nyebrangnya ke Talango. Itu yang disebut kesempurnaan. Sekarang tambah lagi ya. Kalau kita mau ke Jombang, wali yang Sunan yang ke-10, Gus Dur gitu ya. Kalau mau tambahin. Jadi 9, angka yang paling tinggi 9. Itulah yang dulu membawa kita sekarang ini bisa beriman, bisa berakidah oleh beliau-beliau, oleh mereka-mereka, oleh orang tua kita terdahulu membawa akidah dari negara sana ke Indonesia. Alhamdulillah, udah segitu aja nanti lama-lama ya. Ya yang masih di ini kita marhaban kan.